Lo pernah nggak suka sama orang tapi nggak berani bilang? Jangan ya deh ya, jangan. Ntar lo nyesel. Nama gue Raka, umur gue 20 tahun, mahasiswa tingkat 2 di kampus negeri yang katanya terfavorit di kota ini, walaupun dosennya killer semua. Gue anak biasa, nggak terlalu pinter, nggak terlalu bodoh juga, nggak cakep, tapi alhamdulillah enak dilihat, kata nyokap gue sih. Gue punya satu rahasia gede yang nggak pernah gue kasih tahu siapapun, bahkan ke sahabat gue sendiri, Tama. Namanya Dira. Gue udah suka banget sama dia dari SMA kelas 10. Sekarang kami kuliah bareng, satu fakultas, beda jurusan. Tapi tiap hari masih sering ketemu, bahkan kadang nongkrong bareng, nugas bareng, ketawa bareng. Dira itu definisi teman tapi bikin jantung deg-degan. Dia cewek yang gak pernah mengeh kalau gue suka dia. Atau mungkin dia tahu, tapi pura-pura gak tahu. Tiap kali dia curhat soal cowok lain, hati gue kayak diremes dari dalam. Tapi gue selalu senyum, pura-pura bodo amat. Padahal pengen banget bilang, "Dir, yang kamu cari itu gue." Tapi gue gak pernah punya nyali. Dan gue pikir, ya udah, bisa deket dia aja udah cukup. Sampai satu kejadian, semuanya berubah. Waktu itu bulan Februari, malam, gue dapet telepon dari Tama. "Ra, lu udah tahu belum? Dira kecelakaan barusan, Ra." Gue diem, suara di kepala gue langsung redup. Kayak mendadak dunia nge-pause. Gue gak bisa mikir. "Ada di RS Jitra, Ra. Gue kesana sekarang." Gue langsung lari keluar kosan tanpa mikir apapun. Langsung naik motor, gaspol. Pikiran gue campur aduk. Takut, bingung, panik. Dan sakit banget. Karena nyadar bisa aja tadi itu detik terakhir gue denger nama dia. Dan gue belum pernah bilang apa-apa. Ternyata Dira gak separah itu. Luka ringan. Tapi dia trauma. Dan sejak hari itu dia jadi berubah. Lebih sering diam, gak seceria biasanya. Mata dia sering kosong. Dan pelan-pelan dia mulai jaga jarak dari semua orang, termasuk gue. Gue merasa kehilangan, tapi juga sadar mungkin ini waktunya gue berhenti nunggu momen perfect dan mulai bikin momen itu sendiri. Jadi gue mutusin satu hal besar. Gue bakal nyatain perasaan gue ke Dira. Tapi jalannya gak semudah itu. Dira tuh susah banget diajak ngobrol. WA centang 2, terus DM gak dibales. Bahkan pas ketemu di kampus pun dia cuma senyum sekilas. Gue berusaha keras, gue kirimin dia makanan favoritnya, gue datengin rumahnya pas dia gak masuk kuliah, gue nyuruh Tama bantuin cari celah biar gue bisa ngobrol. Tapi semua mentok. Gue mulai mikir, mungkin udah telat. Mungkin gue emang cuma bakal jadi teman baik buat dia selamanya. Sampai suatu hari Tama ngasih kabar, "Dir, minggu depan pindah ke Bandung. Dia cuti kuliah dulu, katanya mau fokus pemulihan." Gue bengong. "Rat, kalau lu masih nyimpen perasaan, sekarang waktunya. Lu gak bakal dapet kesempatan kedua." Itu hari Jumat, hari terakhir Dira di kampus. Gue tungguin dia di depan fakultasnya. Nunggu dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Panas, aus, lapar, gak penting. Yang penting cuma satu, gue harus ketemu Dira dan jujur. Tapi dia gak dateng. Gue nanya ke temennya, katanya dia udah ke parkiran. Gue lari kayak orang gila. Napas sudah tinggal sisa-sisa. Dan akhirnya gue lihat dia lagi buka pintu mobil. "Dira!" gue teriak. Dia noleh, kaget. Gue berhenti beberapa meter di depannya, ngos-ngosan. Tapi gue senyum. Aku cuma mau bilang satu hal. Dia diem, nunduk, tangannya gemetar. "Aku suka sama kamu dari dulu, dari SMA, dan aku gak tahu kamu denger atau enggak, tapi itu kenyataannya." Gue pikir Dira bakal marah, atau ketawa, atau cuek. Tapi dia nangis. "Kenapa baru sekarang?" bisiknya pelan. "Karena aku pengecut," jawab gue. Dia senyum kecil sambil ngusap air mata. "Gue juga suka sama lu, Raka, dari dulu. Tapi gue pikir lu gak pernah lihat gue kayak gitu." Gue mengong. Dunia berasa slow motion. Gue pengen loncat, joget, nangis, dan teriak semua sekaligus. Hari itu gue gak cuma dapet pelukan dari Dira,
gue dapat kesempatan kedua yang bahkan gue nggak yakin gue pantas dapetin. Sekarang Dira udah balik ke kampus, kondisinya jauh lebih baik, dan kita resmi bareng. Kadang gue masih mikir, kenapa nggak dari dulu ya? Tapi mungkin semua emang harus ngelewatin prosesnya. Kadang hidup ngasih waktu buat ngetunggu, tapi buat belajar, berani, jujur, dan menghadapi kenyataan seburuk apapun itu. Karena cinta diam-diam cuma indah kalau lo berani ngasih tahu dunia. Dan gue akhirnya berani juga. Nah itu dia guys ceritanya, gimana menurut kalian? Tinggalkan komentar di bawah ya. Kalau teman-teman ingin berbagi curhat atau cerita kalian, silakan kirim email ke sini ya, di labirin.cerita0186@gmail.com. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video berikutnya.